Ya, ketemu lagi teman-teman, kita di Star Motorindo Kuburaya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memasang bearing atau laher untuk crankshaft. Pada saat pembongkaran atau pemasangan tangan piston atau penggantian crankshaft baru, tentu kita akan bermasalah dengan bearing atau laher crankshaft, karena bagi yang belum tahu, pemasangan bearing crankshaft itu kalau kita bawa ke tukang pasangnya, mereka menggunakan hidrolik atau dongkrak, semacam alat yang udah dibuat mereka buat sendiri untuk memudahkan mereka dalam memasang bearing ini, atau menggunakan manual, yaitu dengan dipukul menggunakan palu yang besar yang cukup kuat untuk memasukkan bearing atau laher ini. Tapi pada dasarnya teman-teman, ada cara yang lebih halus untuk memasukkan bearing crankshaft ini tanpa kita harus menggunakan palu yang besar, pukulan yang kuat, karena pukulan-pukulan tersebut itu akan mengakibatkan pergeseran pada bandul pada crankshaft ini teman-teman. Jadi ketika kita pukul dengan keras dan akhirnya dia bergeser, kita harus kembali mengsenterkan putarannya teman-teman, karena jika tidak tangan piston akan bunyi efeknya, dan crankshaft ini juga tidak akan bergerak dengan stabil. Jadi akan terjadi bunyi-bunyi yang tidak diinginkan pada mesin. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang bearing crankshaft tanpa harus menggunakan palu atau alat pemukul yang besar yang bisa mengakibatkan pergeseran pada bandul crankshaft. Maka saksikan video ini sampai habis, maka teman-teman akan paham bagaimana cara mengerjakan bearing atau memasang bearing tanpa kita harus menggunakan alat pemukul yang besar atau palu besar yang berisiko tinggi. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini bearingnya itu tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk ke mentok pada bandol crankshaftnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat dia lebih mudah untuk dimasukkan ke as crankshaftnya. Ini saya menggunakan spiritus teman-teman, dan wadah dari besi, karena saya akan membakar bearing ini. Kenapa saya menggunakan spiritus? Karena spiritus itu ketika kita pakai untuk membakar sesuatu, dia tidak menimbulkan sawang, yang berarti bagi bahan yang kita bakar. Sedangkan ketika kita menggunakan bensin, maka benda yang kita bakar akan cenderung menghitam karena sawang itu tadi. Nah, kita akan bakar bearing crankshaft ini teman-teman. Kita bakar sampai cukup panas. Karena kita tidak ada alat pengukur suhu, saya akan melakukan ini kira-kira sekitar 5 menit. Ya, jika teman-teman nggak ada wadah seperti ini dan juga spiritus, teman-teman bisa menggunakan obor las mungkin yang kalengan, atau dibakar di atas kompor gas ya. Karena kalau kompor minyak tanah, dia akan menimbulkan sawang juga. Ya, kita tunggu sampai cukup panas teman-teman. Jika dirasa belum, akan kita lakukan terus sampai dirasa cukup panas untuk dimasukkan.
karena pada dasarnya sifat bearing ini ketika kita bakar dan terjadi perubahan suhu, molekul pada baja ini akan apa ya, kalau kita bilangnya mengembang mungkin ya. Karena proses ini kita lakukan agak lama teman-teman, kurang lebih sekitar 5 menitan lebih, jadi video ini akan saya percepat untuk mempersingkat durasi teman-teman, biar kita cepat ke proses akhirnya. Nah, saya rasa sekarang adalah proses pembakaran terakhir. Itu tandanya bearing ini sudah cukup panas dan siap untuk kita masukkan ke as pada crankshaft ini teman-teman. Kita coba masukkan, kita pukul pakai tang saja ya, karena tang itu kan ringan dan tidak menimbulkan kerusakan. Kita coba. Nah, sekarang sudah mentok teman-teman, bearingnya sudah masuk. Kita kasih oli supaya lebih cepat mendingin. Nah teman-teman, seperti inilah cara memasukkan bearing crankshaft tanpa harus menggunakan alat pemukul besar yang terkesan kasar dalam proses pemasangan, karena cara pemasangan yang kasar bisa berefek tidak baik pada mesin dan juga tentunya beresiko tinggi ketika kita mengerjakan mesin-mesin tertentu, apalagi kalau mesin Honda yang cukup sensitif dengan bunyian, karena kesalahan sedikit saja di mesin Honda itu bisa menimbulkan bunyi berisik pada mesin itu teman-teman ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita akan saling sharing ilmu tentang bengkel atau tentang mesin di channel ini. Sampai ketemu lagi.